Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bon Sendeso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke ya sahabat. Jadi setelah beberapa hari yang lalu kita sudah press untuk bahan bonsai ini ya teman-teman. Ini sudah kita press. Ini akan kita lakukan pengepresan juga di bagian kita coba lihat dulu ya. Antara tiga cabang ini ya, satu, dua, dan tiga ya teman-teman. Jadi tiga cabang ini akan coba mulai kita konsep dari sekarang ya teman-teman. Karena untuk kedepannya nanti kalau memang pohon ini tidak kita konsep dari sekarang, itu nanti kita sendiri malah yang kewalahan ya. Nah ini akan coba kita lihat untuk nanti kedepannya untuk tampak depannya ya teman-teman. Kita coba lihat dulu. Nah, untuk tampak depan dari sebelah sini juga cukup lumayan bagus ya. Oke, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nah, di sini sudah muncul mata tunas ya, atau tunas baru ini tuh, teman-teman. Nah, kelihatan ya. Jadi nanti ini masih bingung nih, yang mau kita pakai yang mana ya nanti ya. Kita coba lihat dulu ya untuk tampak depannya, apakah bagus dari sebelah sini atau dari sebelah sana ya. Karena untuk akarnya full keliling semua ya, teman-teman. Nah, kemungkinan besar untuk pohon ini akan kita press di bagian, oh ini aja kalau enggak nih. Cabang dua ini ya, cabang dua ini satu dan di belakang sana ya. Jadi nanti ini akan kalau pohon ini sudah subur, makmur, nanti akan kita penggal lagi seperti ini ya, teman-teman. Jadi dua apa ya, dua cabang ini akan kita eksekusi ya di sini dan di sebelah sana. Untuk terusan kita nanti pakai yang kecil ini ya, teman-teman. Nah, sembari nanti kita untuk mengeksekusi untuk bahan ini juga kita akan mulai persiapan untuk pindah tanam ya teman-teman. Karena ini sudah aduh nggak keurus sama sekali ya teman-teman. Nah, kelihatan ya. Ini proses kurang lebih sekitar 4 tahunan ya untuk prosesnya. Nanti kalau sudah dipindah tanamkan dia agak sedikit lebih eh, tinggi, ini sangat bagus sekali ya. Tuh untuk akarnya sudah belimbing-belimbing ya teman-teman. Oke, kita akan eksekusi dulu untuk bahan yang di sana ya. Nah, untuk bahan yang ini akan kita eksekusi dulu ya teman-teman. Kita eksekusi dulu dari sebelah sini ya. Kita taruh dulu untuk kameranya. Oke, ini kita buangin dulu untuk rumputnya supaya nggak terlalu mengganggu nih. Nah, sip, kelihatan ya teman-teman. Oke, jadi cabang di depan ini akan kita buang ya, sebesar ini. Tujuannya supaya konsep itu lebih tertata dari sekarang ya. Karena kalau bukan sekarang ya kapan lagi ya, karena ini menurut saya pribadi sudah terlalu over ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini jangan sampai terkena tunas ini ya, karena ini sangat perlu ya teman-teman. Untuk pohon ini usianya kurang lebih sekitar 2 tahunan ya. Dari cangkok angin ya teman-teman. Cangkok angin kita tata akar, bukan pecah akar ya, atau pecah batang. Kondisinya alhamdulillah sangat subur ya. Nah, kalau kita mengepres seperti ini kita baru berani ya teman-teman, karena dia sudah keluar tunasnya ya. Saya kapok ya teman-teman kalau ngepres itu tidak ada tunasnya. Sudah beberapa kali saja ini bahan fikus kita, entah beringin benjamina, entah kimeng, itu mati ya karena ya kelalaian kita sendiri ya teman-teman.
Oke, sip. Nah, kalau seperti ini kan lebih enak juga nih. Kalau kita sudah konsep seperti ini ya. Oke, tinggal nanti kita rapikan. Ini sudah besar sekali ya teman-teman. Rencana saya betul-betul mau saya buat cebol untuk bahan ini. Oke, kita lanjut lagi untuk di bagian belakangnya ya. Nah, untuk bagian ini ya teman-teman, kita akan eksekusi juga nih. Yang besar ini ya. Oke, kita cari angle dulu supaya enak motongnya. Jadi kalau kita pengen membuat sebuah bahan bonsai itu ya seperti itu ya kalau bisa ya. Jadi tahapan ya, jadi akar dulu, batang, setelah itu baru ke gerak dasar ya. Kalau untuk masalah ke gerak dasar sih bebas ya, tergantung selera ya teman-teman. Duh, bingung juga nih. Kita motongnya dari mana ini? Kalau dari sebelah situ angle-nya nggak kelihatan ya. Ini setelah kita eksekusi ini kita akan lanjutkan ke bahan anting putri tadi ya teman-teman. Kalau untuk rekomendasi kemarin banyak yang nanya juga ya Mas Yan. Mas, rekomendasi bahan bonsai yang ideal untuk pemula. Kalau saya pribadi yang pertama boleh ficus ya. Bahan bonsai ficus atau beringin. Setelah itu bahan bonsai sancang ya. Terus anting putri, waru. Pokoknya bahan-bahan bonsai yang pertumbuhannya cepat ya. Tausi Kalimantan juga boleh ya teman-teman. Ini kita perlu rapikan lagi dengan pahat dan catok nanti ya. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita pahat dulu ya. Untuk pahatnya kita pakai yang tentunya mampu memahat supaya lebih rapi sebesar ini ya. Potongan sebesar ini. Oke, untuk pahat kita pakai pahat ya teman-teman. Untuk pahatnya seperti ini. Lurus ya. Oke, kita rapikan, bisa kita rapikan sekarang ya.
Jadi untuk fungsi pahat ini sebenarnya bisa hampir bisa apa ya, merapikan seperti catok ya teman-teman. Kalau untuk bahan-bahan sebesar ini, kalau kita pakai catok itu sebetulnya bisa, cuman untuk efisiensi waktunya itu lebih cepat kita pakai pahat ya. Kalau bisanya atau tidak semuanya bisa ya teman-teman. Nah, kan dia langsung rapi nih kalau kita pakai pahat. Ini bagian bawah ini harus kita rapikan ya. Namanya kita proses ya seperti ini ya teman-teman. Harus betul-betul sabar ya. Oke, kita coba rapikan dulu menggunakan catok untuk yang bagian-bagian bawahnya ya. Seperti bagian yang di sini ya teman-teman. Ini bisa kita menggunakan catok nih. Nah, nah, setelah seperti ini, kalau saya pribadi biasanya itu tidak langsung saya tutup dengan salep kambium ya. Saya menunggu sampai kering dulu ya teman-teman. Setelah kering nanti baru kita kasih salep kambium. Nah, seperti ini. Nah, kalau dia pakai catokan dia masih belum terlalu rapi ya, masih ada bergelombangnya, apalagi catoknya catok cembung ya, teman-teman. Nah, setelah itu baru kita pakai pahat lagi ya. Supaya hasilnya lebih rapi ya. Dan lurus. Tuh hasilnya lebih rapi ya. Dan lebih lurus. Ini kita menggunakan pisau sebenarnya bisa ya teman-teman. Cuman kalau aku pribadi enak pakai pahat kalau bahan sebesar ini ya.
Oke, ini angle-nya kurang pas nih. Oke, sip. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya, untuk tatakannya ya, itu masih ada ya teman-teman. Untuk tatakannya masih ada sampean. Ini tatakannya kita pakai tatakan flat ya, bekas dari limbah plafon ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya kurang lebihnya ya. Oke, tinggal kita bersihkan menggunakan karter untuk samping-sampingnya supaya lebih rapi lagi ya. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu ya. Nah, kurang lebihnya ya teman-teman. Tuh, jadi ini tetap nanti bisa kita pakai untuk stang 1 ya, dan untuk stang 2-nya nanti bisa kita upayakan nanti di sini ya teman-teman. Ini karena sudah muncul tunas baru nih. Kalau kita pakai di atasnya ini terlalu tinggi ya, karena pengen saya buat cebol, jadi sebisa mungkin dari akar batang itu pendek ya. Oke, sip. Tinggal kita rapikan yang di belakangnya ya. Setelah kita selesai untuk memproses semuanya, jadi kita akan coba lihat dulu untuk kelilingnya ya. Nah, untuk tunas barunya ini ya teman-teman, kelihatan ya. Tuh. Nah, ini tampak depan dari sebelah sini juga oke nanti ke depannya. Tuh, kelihatan ya. Ini besar banget ya teman-teman. Oke, mungkin cukup seperti itu video kali ini, dan kita akan next di video selanjutnya ya. Kita akan gas lagi untuk pemrosesan sebuah bahan bonsai anting putri ya.